Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dengan materi, ide, dan peluang dalam kewirausahaan. Nanti dalam materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai cara untuk mendapatkan ide brilian yang dapat menciptakan peluang dalam wirausaha. Jadi setelah mendapatkan materi pokok ide dan peluang ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, diharapkan mendapatkan inspirasi untuk bisa menciptakan peluang wirausaha. Jadi apakah itu sebagai wirausaha privat maupun di dalam ruang publik ya. Jadi ciri-ciri atau karakteristik wirausaha itu bisa dikembangkan juga di dalam ruang publik ya. Tatkala teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan kantor pemerintahan ya, bagaimana menciptakan peluang-peluang bagi kantor Anda untuk meningkatkan reputasi kantor ya. Kemudian kinerja kantor, kinerja teman-teman di dalam kantor kita, kemudian menciptakan cara-cara yang efisien di dalam bekerja. Atau bagaimana caranya supaya bisa menghemat anggaran yang terbatas dengan tanpa mengurangi kualitas kerja. Nah, menurut Simeral ada beberapa cara untuk memahami tentang ide ini ya. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan-perubahan atau perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi sepadan dengan kalimat pembuka saya tadi bahwa kondisi menciptakan peluang yang terbaik bagi pelanggan atau customer itu bisa saja di dunia privat maupun di ranah dunia publik ya, layanan pemerintah. Jadi bagaimana sedapat mungkin dari tahun ke tahun yang kita layani semakin banyak, tentunya dengan kualitas yang selalu meningkat. Kemudian keterjangkauan layanan daripada masyarakat itu semakin dekat gitu ya. Dekat dari tempatnya tinggal, dekat juga dari kemampuannya untuk mereka membayar layanan yang kita buat. Ide dapat mendorong menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif maupun baru. Jadi gagasan-gagasan yang kita miliki itu sebenarnya alam semesta ini menyediakan ruang yang tidak terbatas bagi orang-orang yang kreatif ya. Bisa saja orang lain tidak bisa melihat peluang itu, tetapi orang-orang kreatif atau inovatif itu akan memahami bahwa setiap persoalan yang dihadapi orang lain bisa menjadi peluang bagi kita. Setiap apa pencapaian dari orang lain, barangkali mungkin 50% menjadi peluang untuk kita 75% atau 100%. Kemudian kita lihat juga kadangkala orang atau customer berpindah tempat. Bukan lebih murah tetapi ke tempat yang lebih mahal, misalnya rumah sakit ya. Mereka bisa tidak segan-segan pindah dari rumah sakit pemerintah ke rumah sakit swasta. Tentunya yang kelasnya sama ya. Tapi sekarang pemerintah mengaturnya ya. Untuk penyakit-penyakit tertentu hanya bisa dikerjakan oleh rumah sakit pemerintah. Sehingga peluang-peluang untuk bersaing itu bagi swasta itu menjadi berkurang. Ya. Nah ini barangkali bagi swasta yang ingin menyamai pelayanan pemerintah yang tipe atau kualitasnya akreditasinya lebih tinggi, maka mereka harus berusaha bagaimana meningkatkan akreditasi mereka. Sehingga nantinya mereka bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang memiliki posisi secara ekonomi berkelas gitu ya. Nah ini berarti ruang-ruang untuk persaingan itu akan diciptakan oleh orang-orang yang kreatif dan inovatif di dalam kantor kita.
Meskipun tidak banyak orangnya ya. Jadi mungkin ada di setiap bagian di dalam kantor kita ada ya orang yang kreatif. Maka organisasi itu akan sangat luar biasa dalam mencapai kompetitif ya, kualitas yang tertinggi maupun dalam mengembangkan SDM di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. SDM merasa memilikinya akan tinggi, kemudian dari sisi salary-nya akan lebih baik ya, peraturannya akan lebih tegas ya, lebih adil dirasakan bagi orang-orang yang kreatif akan mendapatkan tempat yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya, ide dapat menghasilkan atau dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau modifikasi cara melakukan pekerjaan. Bisa saja ide itu juga muncul dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakoni secara rutin ya. Tetapi kita selalu berpikir, kenapa sih pekerjaan-pekerjaan ini kok menjadi rutinitas gitu ya, membosankan gitu ya. Membosankan, waktunya juga tidak bisa selesai dalam 1 jam ya. Kita tetap mengerjakan pekerjaan itu 1 jam atau 2 jam lebih ya. Anda mengetik surat selalu mengalami kesalahan, kertas terlalu banyak dirugikan ya. Kemudian juga selalu salah dalam membuat konsep ya. Kenapa surat yang sama kita kerjakan setiap hari selalu salah gitu ya. Itu hal yang sederhana sebenarnya bagi orang-orang yang tidak kreatif, itu sangat luar biasa, itu menghabiskan energi diri sendiri maupun bisa kalau hampir sebagian pegawai seperti itu, maka kantor kita akan sangat tidak produktif ya. Kemudian file-file yang sudah dikerjakan hilang, kita mengetik ulang dan seterusnya mengetik ulang. Padahal kita hanya merubah tanggalnya, ya merubah orang yang menandatangani gitu aja, tempatnya ya, dan jenis kegiatannya, acaranya, susunan acaranya. Barangkali yang lainnya sudah tercover di dalam sistem penyimpanan kita. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Banyak hal kita lakukan atau kita pakai, misalnya kalau kita pakai Word ya. Word itu kita tinggal mengganti namanya ya, kemudian atau daftar namanya sudah ada di absen gitu ya. Sekali klik ya, begitu di print surat, semua nama-nama yang ada di absen itu yang di-linkkan dengan Excel itu akan terprint dengan sendirinya. Jadi ini hal-hal yang bisa mempermudah diri kita di dalam bekerja maupun di dalam meningkatkan kualitas kerja. Maka teman-teman kita harapkan bagaimana supaya kita selalu kreatif, tidak saja di kantor tetapi juga dari persiapannya di rumah. Bagaimana di rumah supaya setiap orang yang ada di rumah, anak-anak kita, suami kita, bisa mendukung sistem yang kita buat kreatif gitu ya. Jadi semua otomatis ya, anak-anak pakai baju sendiri secara otomatis, mau mandi sendiri. Kemudian semakin besar bisa menyetrika, mencuci baju sendiri, memasak sendiri, kemudian membersihkan halaman. Alangkahnya kita yang sebagai orang tua, yang sebagai punggung keluarga gitu ya, bisa sangat santai di rumah gitu ya. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Apalagi kita punya anak 2, 1 saja sudah cukup untuk bisa mereka kreatif dan membantu kita sendiri. Paling tidak dia meringankan beban pekerjaannya sendiri. Inilah kita harus selalu punya ide bagaimana setiap langkah kita selalu kreatif, setiap saat kita selalu bisa berproduksi. Ya. Jangan membuang-buang waktu kita yang 24 jam ini sangat berharga. Jadi barangkali setiap hari ada satu produksi yang berbeda yang kita harus miliki. Meskipun ada sebagai pegawai negeri, kita di rumah sekedar menanam tanaman, sekedar menyiram tanaman, sekedar membersihkan halaman. Itu setiap hari supaya ada kegiatan yang kita lakukan sehingga membuat kita menjadi lebih produktif. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana merangsang munculnya ide? Kita lanjutkan
bagaimana merangsang munculnya ide di dalam wirausaha. Yang pertama, jangan pernah menganggap enteng sesuatu yang nampaknya sepele. Memang kadangkala kita selalu tidak menghiraukan hal-hal yang kurang menjadi skala prioritas di dalam pekerjaan kita, ya. Tetap seperti misalnya kita menaruh gelas di atas meja berisi air, ya, di dekat komputer, ya. Kemudian menaruh HP, ya, menaruh HP mungkin di tempat yang mudah jatuh atau berada di pinggir meja dan seterusnya, ya. Kemudian juga sering kita mengabaikan peringatan teman-teman, ya, tentang waktu kerja, tentang keterlambatan kerja, tentang hari-hari yang sudah kita lewati, yang kita buang percuma, ya, sehingga kita sudah mendekati deadline dalam mengerjakan tugas, ya. Jadi Anda sering menyepelekan tugas-tugas kampus gitu, ya, menjelang UTS atau UAS baru kita kerjakan. Itu adalah bagian dari sifat atau sikap seseorang yang barangkali kurang kreatif, ya. Sehingga nanti ketika mereka pada waktunya harus mengerjakan, mereka akan kerjakan dengan lembur, dengan perasaan yang tidak enak, ya, marah-marah, jengkel, ya. Apalagi pada saat itu ada momen-momen atau pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar dugaan kita. Misalnya anak sakit, ya, kemudian kepala kantor tidak ada karena surat kemarin kita mestinya sudah kita siapkan, lalu kita tidak siapkan ketika dibutuhkan kepala kantor yang menandatangani tidak ada. Ini akan menjadi persoalan-persoalan yang sangat-sangat menghambat kita. Sehingga apapun yang kita dapatkan, tugas-tugas itu, ya, sedapat mungkin dikerjakan lebih cepat gitu, ya, meskipun belum waktunya. Sehingga ketika Anda sudah biasa mengerjakan itu, maka akan muncul ide-ide yang lebih baik untuk bisa mengerjakan atau mengembangkan sistem kerja kita, yang bisa nanti divibrasikan, diketok tularkan pada teman-teman kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang mengantar teman-teman nanti menduduki suatu jabatan penting di dalam kantor. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang menunda pekerjaan, ya, mengabaikan hal-hal yang penting, itu akan mengantarkan Anda untuk tidak menjadi pejabat penting, ya. Ini perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan dan perbincangan bagi teman-teman. Apa sih yang akan menjadi sasaran kita ke depan ini? Apakah kita akan menjadi pegawai biasa-biasa saja, atau kita akan menggantung pada hasil pekerjaan orang lain atau menjadi penumpang gelap di setiap organisasi yang kita masuki, ya. Di dalam keluarga juga kita menjadi penumpang gelap, ya. Jadi tidak punya ide-ide kreatif, tidak ada terobosan-terobosan untuk menghemat keuangan, waktu, tidak ada terobosan-terobosan untuk mendidik keluarga untuk menjadi lebih cerdas, gitu, ya. Sehingga Anda sebenarnya adalah penumpang-penumpang gelap yang selalu menjadi ketergantungan pada orang yang kreatif yang ada di dalam organisasi atau keluarga kita. Jadi Anda akan menjadi seorang yang sangat ketergantungan. Jika orang yang diharapkan kreatif itu mengalami kendala, maka seluruh komponen organisasi itu menjadi mandek dan tidak berprestasi. Jika orang yang kita harapkan kreatif bisa menopang keluarga mengalami kesusahan atau sakit barangkali, maka seluruh keluarga itu akan menjadi beban, akan menjadi sakit. Itulah yang harus kita sadari lebih awal, sehingga bagaimana Anda menciptakan pion-pion yang kreatif dan mandiri di dalam organisasi maupun keluarga kita. Jadi orang tua kita tidak ada, kita sudah bisa memimpin keluarga. Kita sakit, kita tidak mampu, istri kita sudah siap untuk memimpin keluarga kita. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus saudara pahami,
Sehingga bagaimana di dalam kehidupan ini bisa menciptakan orang-orang kreatif dan mandiri. Pelajari kiat orang lain yang telah meraih kesuksesan dan mengalami kegagalan. Apa yang sudah dijelaskan sedemikian rupa gitu ya oleh dosen-dosen yang berpengalaman, ya. Meskipun dia tidak berpengalaman dalam wirausaha, tetapi mereka sudah sering sekali mengadakan penelitian, bergaul dengan orang-orang yang sukses, bahkan menciptakan orang-orang sukses gitu. Selayaknya lah kita yang belum paham betul tentang wirausaha ini belajar terus ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, Anda sangat mudah bisa mencari dan apa istilahnya itu untuk mencari bahan-bahan yang bisa jadikan tauladan bagi Anda. Orang-orang sukses banyak sekali ditampilkan di media. Bagaimana dia menjadi sukses, bagaimana dia mengatur waktunya, bagaimana dia mengatur pegawainya, mengatur manajemen keluarganya, dan seterusnya. Semua itu berpengaruh pada sistem yang kita bangun di dalam organisasi kita. Nah, kemudian ide bisnis dapat muncul kapan saja dan di mana saja, antara lain berasal dari pertama membantu orang lain. Orang lain yang mengalami kesusahan, kita dapat melihat peluang-peluang yang bisa kita ciptakan untuk paling tidak membantu orang tersebut. Ya. Misalnya kalau dari sisi kemampuan manajemen, ya, nanti Anda akan merasakan sendiri ketika Anda membantu apa saja teman-teman kita, apa saja kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan kita, baik dalam satu perusahaan atau satu organisasi, bahkan di luar organisasi kita. Bahkan organisasi kemanusiaan yang banyak menghabiskan energi kita juga, ya. Nah, ketika kita membantu seseorang atau organisasi tersebut, maka Anda akan mendapatkan tempat yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Rasa itulah yang akan membuat Anda ingin bertambah, ingin menambah pengalaman untuk bisa membantu orang. Sekarang bisa membantu satu orang, Anda pasti ingin besok membantu 2 orang. Terus seperti itu. Apalagi teman-teman kita atau organisasi orang lain itu bisa bangkit ya. Misalnya saya sebagai seorang dosen ketika diminta menjadi konsultan gitu ya bagi perusahaan atau pemerintahan. Nah, ketika kita masuk di situ ada perubahan yang signifikan yang dialami oleh organisasi yang sudah kita menjadikan konsultan. Nah, itulah sehingga kita merasa bangga ya, meskipun ada selerenya atau tidak, ya, kita akan terus bergerak. Ya, kami sebagai dosen akan terus bergerak, siapapun mengundang ketika kami dibutuhkan, keilmuan kami dibutuhkan untuk membantu kelompok masyarakat, maka kami akan bergerak. Itu tidak semata-mata karena kita ingin salary ya, tetapi semata-mata saya ingin berbuat banyak. Semakin hari semakin banyak begitu. Karena ada sesuatu ruang yang bisa kita ciptakan dari orang-orang yang mengalami kesusahan tersebut. Kita juga bisa menciptakan peluang-peluang bagi mereka untuk bisa bangkit, bisa mengerjakan sesuatu lebih baik, bisa menggunakan waktu dan energinya lebih baik ya. Syukur-syukur mereka bisa meningkat secara kualitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kemudian dari sisi hobi, manfaatkanlah hobi, pahami hobi kita di mana dari hobi itu kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bergaul, kemampuan kita untuk memperoleh rekanan ya. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita juga akan bisa menambah pendapatan dari situ. Ya, misalnya kalau seperti saya hobi memancing gitu ya, maka kita akan ketemu orang-orang yang suka memancing yang tidak saja dari kalangan bawah tetapi juga sampai kalangan atas ya. Bisa-bisa juga pejabat daerah ya yang suka mancing, kita ketemu di situ ya. Kemudian bisa juga menciptakan ruang-ruang kerja bagi orang-orang yang bisa menyediakan fasilitas memancing. Nah, ketika misalnya kita tidak punya pekerjaan yang tetap, kita juga bisa membuka penyediaan peralatan pancing. Karena kita orang yang suka memancing berarti kita tahu betul
mana yang bagus, mana yang cocok untuk kita pakai di tempat tertentu dan seterusnya. Nah, ini menjadi pembebanan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang tidak memahami hobinya masing-masing. Ya, karena hobi dan apa istilahnya itu watak kita itu akan bisa nyambung apabila selaras dengan pekerjaan kita. Sehingga nanti kita akan secara karir menanjak lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak sehobi dengan pekerjaan mereka. Kemudian kita bisa juga menggunakan pengamatan. Nah, semakin sering kita melakukan observasi, semakin sering kita berdiskusi dengan orang, ya, menanyakan kondisi orang, persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan apa yang mereka butuhkan, maka ide-ide brilian itu kita akan muncul di dalam hidup kita, ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada ide lama. Barangkali Anda sudah mencatat ide-ide lama yang belum terpakai, maka kita bisa membuka-buka laginya, barangkali pada saat ini kita butuhkan dan bisa digunakan. Kemudian ide orang lain. Nah, makanya di dalam rapat, di dalam diskusi, kita perlukan notulen. Jadi setelah selesai seminar lokakarya, notulen itu jangan dibuang. Karena pada saat itu ada ide-ide yang bagus tetapi belum sempat kita manfaatkan. Nah, ini sulit sekali mengumpulkan orang, bahkan biayanya cukup besar. Misalnya seperti lokakarya, kita bisa menghabiskan uang sampai 5 jutaan, ya. Tetapi sayang sekali kalau ide-ide yang muncul dari diskusi-diskusi di sana itu tidak tercatat dan tidak disimpan atau tidak dilakukan diskusi lebih lanjut. Nah, bahkan biaya kita sudah terbuang dengan percuma. Nah, ini penting sekali kita harus buat runtutan-runtutan cerita di dalam diskusi-diskusi kita, ya, sehingga nanti Anda akan bisa saja meskipun Anda bukan notulen, ketika kita mendengarkan percakapan-percakapan publik itu, maka Anda akan mencatat garis-garis poin dari mereka untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan organisasi kita. Kemudian kolaborasi, seringkali kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dapat menghasilkan ide-ide yang sangat bagus, ya, sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baru dari hasil kolaborasi kita. Kemudian terbitkan. Apa yang menjadi ide-ide kita itu perlu kita terbitkan, publish, ya. Atau dalam sistem teknologi sekarang di sosial media, Anda publish, Anda buat status di situ. Bisa juga kita buat artikel, kita buat berita dan seterusnya. Sehingga dari situ nanti akan ada sanggahan-sanggahan, ya. Kemudian kritikan-kritikan yang bisa memberikan masukan-masukan buat kita untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, ketika sudah menjadi gagasan kita diakui oleh publik dan bagus kita kerjakan, maka perlu dicatatkan secara hukum. Ini penting supaya tidak terjadi ada duplikasi orang lain yang menggunakan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Misalnya kita sering melihat di pakaian-pakaian orang itu, ya, seperti di jogger itu ada konsep-konsep yang bagus itu, ya, yang dibuat orang lalu dipasang di baju, ya, sehingga menarik, oplah baju itu menjadi meningkat, ya. Yang begitu-begitu ada catatan hukum, ya, siapa sebagai pencipta dari konsep tersebut, gagasan tersebut, ya. Itu bisa dibuatkan yang namanya hak cipta, ya. Jadi didaftarkan di Haki, dibuatkan hak ciptanya barangkali yang lebih tinggi, ya, sehingga orang lain tidak menjiplak. Apalagi ide-ide yang menghasilkan seperti program, ya, komputer, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu, ya, yang baru yang barangkali belum ada orang yang punya, sehingga maupun manajemen di dalam tata kelola
organisasi yang membuat organisasi tertentu menjadi baik ya, misalnya seperti birokrasi yang dibuat Weber itu ya. Sampai kapanpun birokrasi itu akan dikenal adalah Weber ya. Kemudian jembatan Sastra Bau itu ada orang yang menciptakan, yang barangkali itu harus dimiliki hak ciptanya orang tersebut. Jika ada orang yang meniru, maka mereka harus memberikan fee kepada keluarga atau pewaris dari pencipta tersebut ya. Kemudian yang lain adalah adakan pertunjukan. Maka kita perlu ada eksibisi, ya, perlu ada lomba-lomba, perlu kita ada semacam demonstrasi ide, ya. Bahkan juga ada lomba membuat gagasan. Nah, disitulah kita bisa memadankan ide-ide kita, apakah ide-ide brilian yang sudah Anda ciptakan itu memang milik kita sendiri dan mampu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat. Kemudian berikan sebagai nasihat kepada orang lain. Apa yang menjadi gagasan kita terus kita kembangkan, terus kita ajarkan pada orang, terus kita sosialisasi. Begitu mereka merasakan bagus melaksanakannya, maka setiap orang mengerjakan apa yang kita inginkan, maka apa yang menjadi ide kita itu akan menjadi membumi setiap orang melaksanakannya. Misalnya ide meminum air hangat, ya, ide dulunya ya, kemudian ide melakukan keluarga berencana atau birth control. Jadi pertama kali itu bagaimana ide itu muncul kan gitu. Nah, sampai sekarang orang ber-KB itu memakai ide yang sudah dikemukakan oleh ahli birth control di awal ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul akibat permasalahan pertumbuhan penduduk ya, yang sudah dibahas oleh Robert Malthus ya. Bagaimana pertumbuhan penduduk itu akan sangat cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bahan makanan yang menyangga kehidupan penduduk ya. Itu ide awalnya kemudian menjadi hak cipta dan menjadi sebuah teori, bahkan sudah menjadi praktis di dalam masyarakat kita, terbukti bisa mengurangi pertumbuhan penduduk secara signifikan. Kemudian jual sebagai konsumsi masyarakat. Nah, ketika ide ini sudah menjadi brilian gitu ya, kemudian banyak orang yang menyenangi, maka kita akan secara perlahan hak cipta kita sudah miliki, kita akan menjualnya. Ya, konsep-konsep ini bisa digunakan oleh perusahaan, bisa digunakan oleh organisasi, bisa juga digunakan oleh sekelompok orang. Nah, ini gagasan ini, hak cipta ini terus berkembang sehingga bagi mereka yang punya gagasan, ide ini akan terus masuk ke dalam kantong mereka, sehingga dari ide kita bisa menciptakan peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri maupun masyarakat yang menggunakan ide kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ya, atau saya mengambil improvisasi tentang universitas kehidupan. Anda bisa menggunakan konsep yang sedang saya kembangkan ini. Setiap orang adalah guru. Jadi tidak saja dosen Anda, tetapi juga orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan pun adalah guru kita. Ya, ini harus dipahami bahwa setiap orang bisa memberikan ide dan gagasan yang brilian pada diri kita. Dengan melihat orang yang barangkali tidak sekolah, kita punya ide tertentu untuk membantu mereka. Awalnya kita membantu satu orang yang tidak mampu sekolah, akhirnya kita punya gagasan untuk mendorong ide ini supaya bisa masuk ke ranah pemerintahan. Dibicarakan di situ, dibahas di situ, menjadilah kebijakan yang bisa menangani anak-anak putus sekolah. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa.
Apalagi ketika kita belajar dengan orang-orang yang sudah sukses, itu sudah pasti bisa menjadi guru kita. Yang kedua, setiap tempat adalah sekolah. Jadi barangkali Anda sedang duduk-duduk di pinggir jalan gitu ya. Jadi kita melihat hiruk pikuknya orang berlalu lintas ya. Bagaimana orang yang berlalu lintas yang sopan, yang juga tidak peduli dengan dirinya sendiri, membawa kendaraan ugal-ugalan, kemudian menimbulkan kecelakaan. Jadi itu adalah hal yang bisa Anda simak, bisa kita pahami, bisa kita maknai, supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik yang bisa kita ajarkan pada orang lain ataupun keluarga kita sendiri. Bahwa ketika kita ke jalan raya, begitu padatnya jalan raya, mestinya kita tertib di dalam berlalu lintas. Lalu kemudian Anda pergi ke pinggiran sungai, di situ kita lihat sungainya abrasi, ya pohon-pohonnya ditebangi, ya ikannya juga tidak ada. Ya, sering terjadi erosi, sering terjadi banjir, banyak sampah di situ. Ini juga menjadi sekolah buat kita. Sekali-sekali anak-anak didik kita bawa ke sana untuk bisa melihat kondisi yang real yang bisa terjadi akibat ulah manusia. Dibandingkan kita ada di dalam kelas ya, tapi kita bisa melihat langsung bagaimana dampak dari perbuatan kita membuang sampah, mendebang kayu dan seterusnya. Lalu kemudian setiap hal adalah media belajar. Jadi apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ya apalagi sebuah buku itu adalah bahan belajar. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang bisa kita simak sebagai bahan belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang lain juga merupakan media belajar buat kita. Nah, inilah yang perlu sehingga teman-teman bisa menggunakan setiap hal yang kita jumpai, yang kita alami menjadi media belajar. Kurikulum kita yang buat sendiri. Jadi media pembelajaran buat kita menjadi sukses, kita sendiri yang merasakan sampai batas mana kita sudah capai, sampai batas mana harus kita capai, kita sendiri yang tahu. Maka kita harus rajin-rajin untuk menyusun, ibaratnya kalau di sekolah itu kurikulum, perencanaan keluarga, perencanaan organisasi, perencanaan pribadi dan seterusnya. Supaya kita terus meningkat dari waktu ke waktu. Itulah yang perlu kita lakukan, bukan berbalik, malah kita dari waktu ke waktu merasa menurun terus secara kualitas, cara berpikir kita, cara bertindak kita, ya cara berpikir sering sekali kita menyalahkan keadaan, ya menyalahkan masa lalu, kemudian sering takut dengan masa depan gitu ya. Apakah kita terus cara berpikirnya seperti itu, berarti kita mengalami kemunduran yang sangat kalau tidak ada perubahan-perubahan secara signifikan cara berpikir kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses memunculkan kreativitas. Yang pertama, selalu mengembangkan pertanyaan. Apakah ini merupakan satu-satunya cara terbaik? Ya. Tidak adakah cara lain? Ini adalah suatu bentuk berpikir divergen. Ya. Jadi, mengembangkan pertanyaan pada setiap persoalan. Satu persoalan bisa memperoleh 100 jawaban dari setiap pertanyaan yang kita kembangkan. Satu kesuksesan orang, penyebabnya bisa ratusan penyebab yang sudah dia lakoni. Nah, ini perlu dipahami sehingga kita harus berpikir skeptis, ya, tidak percaya begitu saja. Berpikir divergen, ya, lebih dari satu cara berpikir, ya, lebih dari satu cara melihat, memandang dan seterusnya, berpendapat dan seterusnya, sehingga kita bisa kadang-kadang dari omongan kita yang salah bisa memunculkan pertanyaan yang sangat signifikan dari orang lain. Ya, kadang-kadang dari jawaban yang kita benar, ya, sering sekali dilihat
tidak benar oleh orang lain. Itu berarti ada ide yang berbeda yang mereka miliki untuk menyanggah jawaban-jawaban yang kita anggap benar. Melawan kebiasaan, rutinitas, dan tradisi atau sesuatu yang telah mapan. Ketakutan kita untuk melawan kebiasaan atau berhenti dari kebiasaan-kebiasaan itu sering sekali membuat kita menjadi enggan untuk berbuat, menjadi terbatas untuk bertindak, ya. Nah, maka oleh sebab itu kita mulailah keluar dari zona nyaman, kita terus bertindak untuk bagaimana supaya mendapatkan ide-ide baru untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sukses di masa depan. Selalu melakukan refleksi, berpikir imajinatif. Jadi meskipun demikian, apa yang sudah kita lakukan kita refleksi, kita evaluasi, kita diskusikan dengan teman-teman, kita adakan brainstorming, ya. Kemudian kita selalu punya gagasan-gagasan ke depan yang lebih jauh lebih meningkat yang ingin kita capai dengan brainstorming, dengan diskusi-diskusi, public discuss yang kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang imajinatif awalnya karena kita belum capai. Tetapi ketika kita sudah bisa merencanakan dan mencapainya, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan lagi menjadi imajinatif. Play mental game, yaitu mencoba melihat persoalan dan perspektif yang berbeda seperti melalui analog dan metafora. Jadi ini adalah model play mental game. Kita mencoba, kita menganalogikan, kita mengandai-andaikan. Ya, jika saya sampai di sini, apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan mendapatkan ini dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menganalogikan perilaku-perilaku kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman, dengan binatang dan seterusnya. Atau kita mencobakan ide-ide baru dalam pengobatan dengan melibatkan hewan. Ya, ketika kita terapkan di hewan ternyata tidak berbahaya dan seterusnya. Kemudian terbuka untuk mendapatkan lebih dari satu jawaban yang benar, ya. Tadi sudah saya jelaskan, jadi satu soal bisa menghasilkan beberapa alternatif, ya, bahkan ratusan alternatif. Menautkan gagasan yang nampaknya tidak berhubungan dengan persoalan yang dihadapi untuk membangkitkan solusi yang inovatif, ya. Jadi para pemimpin seringkali memancing yang dibicarakan itu jauh berbeda dari konsep yang kita bahas, ya. Jadi awalnya kita sudah ingin membahas agenda kita tentang masalah kemiskinan, ya. Tiba-tiba pimpinan rapat menyebutkan tentang bagaimana beras itu dikirim, ya, bagaimana ternak-ternak pertanian itu bisa diselamatkan dan seterusnya. Ya. Di mana nyambungnya ini, kan, gitu, ya. Sehingga orang-orang akan bertanya, lalu kita akan mencoba mencari keterkaitan dari ide-ide gagasan yang ditampilkan oleh pimpinan ataupun teman-teman yang menyampaikan ide dan gagasan dalam rapat tersebut. Mengembangkan helikopter skill, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu persoalan dari perspektif yang lebih luas dan kemudian menukik kembali pada fokus persoalan yang diupayakan untuk mencari solusinya. Jadi kadang-kadang kita berpikir secara luas, gitu, ya, general dulu, ya. Apa sih yang berpengaruh terhadap kemiskinan, ya? Oh, kita bicara tentang kebijakan nasional, kita bicara tentang kebijakan daerah, akhirnya pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu. Jadi kita mengambil teorinya, grand teorinya dulu, apa yang disebutkan di dalam teori yang menyebabkan kemiskinan dan seterusnya, akhirnya menukik pada persoalan-persoalan orang miskin itu sendiri. Itu yang disebut dengan helikopter skill. Nah, demikianlah beberapa ide yang bisa teman-teman coba. Ya, gimana caranya supaya kita bisa membangkitkan ide gagasan wirausaha. Nah, kemudian kita sedikit masuk dengan
hukum gaya tarik atau law of attraction ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kebiasaan mengatakan jangan, atau nanti dulu, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir gagal atau negatif, itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir sukses positif, itu pula yang akan terjadi. If someone can do something that is possible to me to do this something. Jadi jika seseorang dapat mengerjakan sesuatu karena dia berpikir bahwa dia akan bisa mengerjakan sesuatu itu. Nah, inilah kata-kata atau gagasan sebagai penutup yang kiranya bisa teman-teman mahasiswa pahami. Jika Anda ingin gagal, maka berpikirlah tentang kegagalan tersebut. Jika Anda ingin sukses, maka selalu berpikir positif dan berpikir tentang kesuksesan itu. Maka langkah-langkah yang akan Anda kerjakan mengikuti cara berpikir kita. Semoga bermanfaat dan selamat menjadi pembelajar yang terbaik untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih.